Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengenalan akan Tuhan akan memberikan dampak yang luar biasa, menyadarkan kita bahwa kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu Saudara tentang seorang pencipta arloji. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sedang pakai arloji. Kita nggak ngerti siapa penciptanya, dan pencipta arloji itu pun nggak ngerti kalau Bapak Ibu yang pakai. Dan ketika arloji itu rusak, ya penciptanya juga mungkin nggak akan bertanggung jawab dan mungkin ya dibiarkan begitu saja. Berbeda dengan pencipta kita, yaitu Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakan dunia, menciptakan segala sesuatu, bahkan menciptakan kita. Tuhan masih bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan masih bertanggung jawab dengan Dia memberikan pemeliharaan, menyembuhkan ketika kita sakit, bahkan mencukupkan di dalam kebutuhan kita, memberikan penghiburan ketika kita sedang sakit. Nah, pengenalan akan Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa. Ingat bahwa pencipta kita adalah Tuhan, Tuhan yang senantiasa akan menolong di dalam kehidupan kita semua. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang khawatir, seharusnya kita mau mengenal Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa akan menolong dan memberkati di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang kedua adalah membangun komunikasi dengan Tuhan, ya. Membangun komunikasi itu terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, dikatakan, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, artinya kita sedang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama melalui doa, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita berdoa. Mungkin saya nggak banyak cerita panjang lebar tentang doa, ya, karena mungkin kita sudah tahu, paham tentang doa. Tetapi sebetulnya doa, ibadah merupakan bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dan terkadang ketika kita sedang khawatir, ketika kita sedang takut, kita berdoa. Ada banyak orang berkata, apa hasilnya ketika kita berdoa? Apa yang ditambahkan Tuhan ketika kita berdoa? Ya, seperti itu saja, ya. Itu membuat kita gelisah, kita khawatir. Benar juga, Tuhan nggak pernah nambahin ketika saya berdoa. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, hal yang penting ketika kita berdoa, Tuhan nggak menambahi sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi yang penting adalah Tuhan sedang mengurangi kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran yang sedang kita alami. Jadi berkomunikasi dengan Tuhan, dengan berdoa, kita sedang berada di mana Tuhan sedang menolong, memberkati kita. Bahkan kekhawatiran, ketakutan kita Tuhan akan hilangkan. Yang ketiga, itu berbicara mengenai ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berkomunikasi, kita mengucap syukur. Apapun keadaan kita yang sedang terjadi hari ini, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan sang pemilik hidup. Dengan ucapan syukur dan hal yang luar biasa itu, maka kita akan menikmati sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita bersama. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita berani ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, ya. Kita membaca firman Tuhan karena apa? Di dalam firman Tuhan, ketika kita sedang khawatir, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Ketika kita sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan sedang memberikan pemulihan. Dan ketika kita sedang khawatir, Tuhan berkata di dalam 1 Petrus, serahkanlah semua kekhawatiranmu, maka Tuhan akan memperdulikan kehidupan kita semua. Nah, ketika kita berani berkomunikasi dengan Tuhan, otomatis akan ada hal yang terbaik yang Tuhan boleh sediakan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang ataupun seharusnya kita lakukan ketika kita khawatir? Yang pertama itu berbicara mengenal Tuhan, dan yang kedua itu mengucap syukur. Yang ketiga itu menyadarkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa di dalam setiap langkah kehidupan kita. Di ayat yang ke-34, Bapak Ibu, saya bacakan buat kita semua.
Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah, jadi artinya apa Bapak Ibu? Kita mungkin hari ini sedang berusaha, kita sedang mati-matian dan segala macam untuk melakukan, tetapi mungkin hasilnya nihil dan kita stres, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada salahnya kita merenung dan kita sadar bahwa Tuhan Sang Pemelihara itu senantiasa memperhatikan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memperhatikan dalam kehidupan kita. Dan saya mau bilang buat kita semua, kalau Tuhan sudah pernah tolong kita hari-hari kemarin dengan kesembuhan, dengan mujizat, dengan keajaiban, Tuhan yang sama juga akan senantiasa menolong dalam kehidupan kita hari-hari ke depan, bulan, minggu, tahun, dan selanjutnya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu dahsyat di dalam kehidupan kita semua. Dan perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita nggak perlu khawatir dan kita harus sadar bahwa Immanuel artinya apa? Tuhan ada bersama dengan kita yang senantiasa menolong, memberkati, bahkan menguatkan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran, sadarlah Tuhan yang dulu pernah nolong Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang dulu pernah menyembuhkan saudara, Tuhan yang dulu memberikan solusi di tengah pergumulan dan persoalan hidup Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sama yaitu Yesus Kristus itu sanggup untuk menolong, bahkan memberikan jalan keluar, kesembuhan, pemulihan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa yang senantiasa Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita semua. Yakini dan percayai ketika kita sedang ada di dalam kondisi khawatir, sebetulnya kita nggak perlu lari, kita nggak perlu bertanya kepada tetangga kanan kiri. Ketika kita bertanya kepada tetangga, mungkin kita akan menjadi bahan omongan, kita akan menjadi bahan gosip karena dengan kondisi yang kita alami. Tetapi tidak ada salahnya ketika kita berani berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, dan kita juga berani berkomunikasi melalui doa. Dan juga ketika kita sedang mengalami kondisi yang seperti ini, seharusnya menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang senantiasa menolong, bahkan memberkati di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang senantiasa dikasih dan terus ditolong oleh Tuhan, hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara sedang khawatir. Nah, melalui firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada malam hari ini, ya, ketika khawatir Bapak Ibu Saudara mungkin sedang pergi, kalau sakit, ya, ada seorang yang sakit, sepertinya badannya sehat, ya, kondisinya oke, tetapi ketika diperiksa oleh dokter setelah didiagnosa, rupanya dia nggak mengalami sakit. Yang menjadi persoalan adalah pikirannya Bapak Ibu Saudara. Dia terganggu pikirannya sehingga mempengaruhi organ-organ yang lain. Dan apa yang menyebabkan hari-hari ini ada banyak orang berpikir takut dan khawatir karena apa? Masa pandemi. Dan ketika kita baca di media sosial, ketika kita menonton berita di televisi, di internet, beritanya tentang COVID-19, tentang kematian, tentang hal-hal mungkin orang banyak di PHK, tentang ya yang membuat kita kacau sehingga kita khawatir. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Tetapi satu hal yang luar biasa, mungkin hal itu menjadi penyakit, tapi ketika kita coba kita pergi ke apotek untuk kita membeli obat, ya, obat khawatir, mungkin kita nggak ada obatnya. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini
di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, perikopnya adalah obat khawatir. Nah, ini suplemen vitamin ketika kita sedang khawatir. Mari kita merenungkan firman Tuhan ya. Ada hal yang baik yang Tuhan akan senantiasa kerjakan di dalam setiap langkah kehidupan kita semua. Nah, kesimpulan yang boleh saya bisa bagikan pada malam hari ini, ketika kita sedang khawatir, yang pertama adalah kita berani mengenal Tuhan. Ayo kita pandang, kita fokus kepada Tuhan. Biarlah fokus kita bukan dengan masalah, bukan dengan persoalan, tetapi kita fokus kita dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berperkara, menolong, memberkati di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya ketika khawatir, kita apa yang seharusnya kita lakukan? Kalau tadi mengenal Tuhan, yang kedua kita berani berkomunikasi, ngomong sama Tuhan, cerita sama Tuhan ya, apa yang sedang kita alami hari ini. Biar Tuhan campur tangan, menolong di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan juga ketika kita sedang khawatir, berarti seharusnya apa yang kita kerjakan ya? Kita harus duduk diam, kita sadar bahwa Tuhan tak pernah tinggal diam. Dia senantiasa menolong, dia senantiasa memberkati di dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, malam hari ini kita rindu semua orang-orang yang khawatir kembali dibangunkan, dikuatkan imannya, bahwa sadari Tuhan ada bersama dengan kita, senantiasa menolong di dalam kehidupan kita. Sudah selesai, artinya apa? Ketika Yesus mati di kayu salib, Tuhan menyelesaikan semua persoalan pergumulan yang sedang kita alami. Sehingga hari ini kita sadar bahwa Tuhan juga sudah menyelesaikan apa yang kita alami. Kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan selesaikan bersama. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan berdoa buat kita semua malam hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami tekanan di dalam kehidupan keluarga, ekonomi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara hari ini sedang sakit penyakit dan mungkin tak kunjung sembuh. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita rindu biarlah Tuhan yang baik senantiasa akan menolong, memberkati di dalam setiap langkah kehidupan kita semua. Kasih-Nya, kuasa-Nya, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami menyerahkan setiap umat-Mu yang mereka mengalami sakit penyakit, sehingga kekhawatiran, ketakutan mereka alami, dan mereka mengalami sebuah tekanan yang luar biasa ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka hari ini sedang mengalami persoalan ekonomi, karena mungkin ada di antara mereka sedang mengalami di PHK Tuhan. Mungkin mereka hari-hari ini Tuhan sudah hilang pekerjaan mereka Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mengalami konflik di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka sedang berjuang antara suami dan istri. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati ekonomi setiap keluarga demi keluarga. Anak-anak-Mu malam hari ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Sembuhkan, pulihkan kehidupan mereka ya Tuhan. Kalaupun hari ini mereka sedang terbaring di rumah sakit, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau malam hari ini Tuhan, mereka sedang berjuang untuk mempersatukan kehidupan keluarga mereka ya Tuhan, mempersatukan pernikahan mereka ya Tuhan. Tuhan, hadirlah mereka Tuhan, hadirlah
seperti Tuhan hadir di dalam perkawinan di Kana, menyatukan kehidupan mereka, memulihkan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu kasih-Mu yang luar biasa, senantiasa menolong di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu hari ini berhenti berbicara, tetapi biar pribadi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami, yang ada di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, kembali memberikan semangat, sukacita di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua Bapak Ibu Saudara yang sudah akan dan terus mengalami pemulihan, dan kita tidak khawatir lagi. Sama-sama katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah serangkaian acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan pastikan Bapak Ibu terus menyaksikan program Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu di Sampit TV, bersatu untuk maju. Nah Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini tetap kita lakukan protokol kesehatan ya, dimanapun kita berada. Jangan lupa kita tetap harus pakai masker dimanapun kita berada, dan pastikan kita sering-sering juga cuci tangan dan juga hindari kerumunan. Dan akhir kata, Tuhan Yesus memberkati.